Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang di Islamic Science Research Institute Channel, pemilik dan pengelola data Twilight atau Rembang yang paling komprehensif di dunia. Data kami sudah meliputi 5 benua, banyak 2.200 data, itu artinya 2.200 hari. Sejak dari paling selatan itu adalah New Zealand sampai dengan wilayah di dekat kutub utara itu wilayah Arktik, meliputi 5 teritori politik, 4 di Eropa yaitu Norwegia, Finlandia, Islandia, Greenland, dan 1 di Amerika Serikat yaitu Alaska. Proses algoritma untuk pemrosesan datanya juga insya Allah paling canggih gitu ya, karena kami menggunakan berbagai macam sensor, belasan sensor, mungkin malah puluhan, karena misalnya satu sensor itu kami menggunakan 3-4 tipe gitu. Insya Allah paling canggih, akurat, paling akurat. Nah, sebetulnya saya sudah memproduksi video ini dalam versi bahasa Inggris, tapi kali ini saya akan memproduksi dalam bahasa Indonesia. Judulnya adalah Kelahiran Fajar Global 2015 sampai 2024, maaf. Izinkan saya men-share file saya. Oke, judulnya seperti tadi saya sebutkan. Oh maaf, semua teksnya kebetulan bahasa Inggris ya, karena saya sudah saya persiapan untuk yang bahasa Inggris, tapi akan saya jelaskan dalam bahasa Indonesia. Kelahiran Fajar Global tahun 2015 sampai 2024, ini data yang kami miliki. Saya Tonok Saksono dari Islamic Science Research Institute. Sebelum kita memulai itu, saya akan berikan highlight tentang klasifikasi Twilight, rembang atau Twilight, menurut Riccioli. Oke. Fajar astronomis dan fajar oh maaf Riccioli ini harusnya saya ini dulu. Seperti diketahui, saya sudah berusaha mencari data kemana-mana lah tentang bagaimana orang menentukan fajar astronomis, fajar nautika, dan fajar sipil itu. Tapi ternyata tidak ada. Kemudian saya coba cari ke artificial intelligence. Apa yang dikatakan oleh artificial intelligence tentang klasifikasi Twilight itu. Nah, saya mengakses pada Gemini pada 14 Februari 2024, pukul 9.34. Oke. Inilah yang dikatakan oleh Gemini, menurut Gemini. Asal muasal pembagian Twilight atau rembang menjadi astronomis, nautika, dan sipil itu adalah bermula dinyatakan oleh Giovanni Battista Riccioli yang hidup pada abad ke-16 sampai 17, seorang pendeta Katolik ya, jadi pastor, dan karena dia banyak melakukan pengamatan bintang, dia juga adalah dikenal sebagai astronomer Italia, berkebangsaan Italia. Pada karyanya berjudul pada 1651 berjudul Alma Gestum Novum, dia membagi Twilight itu, rembang itu menjadi 3.
yaitu dinamakan astronomical twilight atau fajar astronomis ketika matahari 18 derajat di bawah ufuk. Bagaimana dia mengklasifikasi itu? Ketika bulan-bulan yang paling lemah menjadi nampak. Itu kalau pada saat malam ya. Kalau pada saat pagi, bulan-bulan yang paling lemah menghilang. Itu kalau pada saat subuh. Nah, karena referensinya adalah eh, bintang, maka saya mengatakan ini adalah navigasi titik, point navigation. Oke, karena referensinya adalah bintang. Kemudian Riccioli berikutnya Riccioli mengatakan fajar nautika atau fajar bahari itu ketika matahari 12 derajat di bawah ufuk, ketika ada cukup sinar untuk bernavigasi menggunakan horizon. Jadi horizon itu udah lama-lama mulai kelihatan. Karena sekarang referensinya adalah horizon, ufuk, maka saya membedakan ini daripada yang sebelumnya adalah dengan line navigation karena ufuk. Kalau tadi point navigation, ini adalah line navigation. Oke, kalau kemudian civil twilight ini tidak perlu dianulah. Ketika 6 derajat di bawah ufuk. Nah, jadi kira-kira begini anunya itu. Jadi karena bumi berputar seperti ini, maka matahari itu seolah-olah, ya ini gerakan semu namanya, seolah-olah mengelilingi bumi dari timur ke barat, ya, dari timur ke barat. Nah, pada saat 18 derajat di bawah ufuk, ini menurut Riccioli, sinar fajar astronomis ini mulai tertangkap sehingga bintang-bintang yang paling lemah itu sudah mulai menghilang karena mulai terpengaruh oleh sinar matahari itu. Oke. Nah, nanti jadi apa tuh yang menyebabkan itu kan karena sinar mataharinya itu kemudian dihamburkan oleh lapisan atmosfer yang paling bawah dekat bumi yaitu troposfer. Oke, itu kan. Jadi itulah point navigation karena bintang-bintang mulai menghilang. Bintang bilang yang paling lemah. Kemudian 12 derajat ketika di sini, nah itulah mulai horizon itu mulai kelihatan. Nah itulah dinamakan fajar nautika. Ketika horizon udah mulai kelihatan itu bisa digunakan untuk navigasi para pelaut-pelaut. Kemudian 6 derajat ketika ada cukup cahaya untuk beraktivitas. Kemudian matahari terbit di timur ya, di timur. Kemudian matahari bergerak dan tenggelam di barat. Ini adalah bergeraknya itu di sebuah bidang maya namanya celestial sphere, bola langit. Kemudian matahari tenggelam, turun 6 derajat, inilah dinamakan senja sipil. Turun 12 derajat, senja nautika atau senja bahari. Turun 18 derajat, senja astronomis. Nah, persoalan besar bagi umat Islam itu adalah kemudian umat Islam percaya bahwa inilah saat mulai fajar muncul sebagai tanda fajar true dawn ya, apa itu fajar sodik muncul ketika orang mulai sholat subuh, penanda sholat subuh. Yang ini adalah penanda sholat isya, awal waktu isya. Nah, itu anunya. Yang kalau pembagian tadi itu hanya untuk keperluan administratif, itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk keperluan ibadah, nah ini yang jadi masalah, ya. Karena sebetulnya nanti akan saya buktikan bahwa ini tidak ada ini. Perbedaan-perbedaan ini tidak ada. Nanti akan saya tunjukkan datanya. Oke. Jadi itulah Riccioli. Nah, kemudian saya akan anukan juga perbedaan antara fajar astronomis dan fajar sodik. True dawn itu maksudnya fajar sodik, fajar yang sesungguhnya. Riccioli tadi membagi menjadi astronomis, nautika, dan sipil, fajar itu. Seluruh umat Islam di dunia telah menjadi korban miskonsepsi ini. Miskonsepsi ini karena menganggap bahwa kemudian fajar astronomis itu adalah fajar sodik. Ini masalahnya. Nah, padahal fajar sodik itu, fajar astronomis itu bukan fajar sodik.
bukan fajar sodik. Nanti akan saya tunjukkan. Secara fisik, pembagian fajar melalui tritiol itu tidak ada. Nanti saya akan datanya. Saya punya 2.200 data. Malah Rasulullah itu hanya membagi dua sebetulnya. Fajar kadzib atau false dawn, ya, false dawn dan fajar sodik, fajar sesungguhnya. Tapi itu pun fajar apa itu fajar kadzib itu tidak setiap hari datang ya, tidak tidak setiap hari ada, tidak setiap hari muncul. Mohon maaf. Nah, sayangnya banyak sangat para para pemikir Muslim umat Islam itu sangat tergantung pada spekulasi ini, pada pengetahuan yang berdasarkan spekulasi itu. Tidak punya data, tidak ada data. Coba dicari di internet, coba dicari di melalui artificial intelligence. Datanya itu tidak ada. Hanya disimpulkan saja tadi, seperti Riccioli tadi di Gemini yang saya sebutkan tadi itu. Itulah hasil kerja Riccioli, tapi datanya tidak ada. Nah, kemudian ada miskonsepsi yang kedua. Misconception yang kedua. Fajar di altitude di latitude rendah itu misalnya di Indonesia ya, dekat-dekat arc ekuator itu terbitnya lebih awal daripada di jadi kalau karena apa? Karena katanya eh, atmosfer di dekat ekuator itu lebih tebal sehingga itu akan menurunkan lagi apa itu memperlambat lagi kehadiran fajar daripada di lintang-lintang tinggi ya, apa di Eropa. Jadi ini anunya. Jadi kalau misalnya ini 18 derajat tadi di sini, ini fajar astronomis. Kalau di lintang tinggi, karena Amerika itu, ini kan orang Eropa yang anukan, jadi menggunakan 18 derajat itu di Eropa. Tapi karena Amerika lintangnya lebih tinggi, dikurangi 15 derajat. Gitu. Karena di sana eh, atmosfernya lebih tipis, jadi dikurangi. Tapi di lintang-lintang yang lebih rendah, di Saudi Arabia diturunkan jadi 18,5. Di Mesir 19,5. Cuman ini saja yang saya tidak tahu apa dasarnya ya. Ini. Tapi kemudian di Indonesia, Malaysia dan Singapura menggunakan 20 derajat. Jadi tadinya di sini diturunkan lagi 2 derajat karena atmosfer di lintang rendah itu dekat ekuator itu dianggap lebih tinggi. Tapi ini juga cuma spekulasi aja persoalannya. Datanya tidak ada. Tidak ada datanya. Itu persoalannya. Jadi ini yang membuat anu. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan eh, dalil syariah tentang fajar itu disebutkan pada Al-Baqarah 187. Wa kulu washrobu, dan makanlah dan minumlah hatta yatabayyana lakum, sehingga jelas bagi kalian khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Benang putih daripada benang hitam saat fajar. Jadi karena ini referensinya benang, benang itu adalah garis, ya, tidak titik, bukan titik. Jadi bukan bintang referensinya. Jadi karena ini seharusnya hilang lebih tepat ya, lebih tepat itu adalah menggunakan fajar nautika yang 12 derajat itu. Nah, persoalannya kenapa sekarang menggunakan 18 derajat? Bahkan di Indonesia diturunkan lagi karena ada asumsi bahwa eh, apa tuh atmosfernya lebih tebal. Itu kan hanya spekulasi aja. Nah, ini akan kita bongkar ini. Nah, harus hati-hati. Data yang mendukung tentang kehadiran fajar astronomis, nautika, dan sipit itu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada datanya itu. Saya memiliki 2.200 twilight data apa tuh rembang itu, baik pagi maupun malam ya. Antara 2015 diambil antara 2015 sampai 2024 pembagian fajar astronomis, nautika dan sipil itu tidak ada. Tidak ada ya. Nanti akan saya tunjukkan. Datanya dikoleksi menggunakan belasan sensor modern.
belasan sensor modern, bukan cuma satu, belasan. Kita yang paling canggih, 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 coba lihat. Maka disimpulkan bahwa fajar astronomis itu bukan fajar sodik. Fajar astronomis itu yang 18 derajat ya, bukan fajar. Apalagi yang 20 derajat. Ya, apalagi 20 derajat. Tapi herannya Muslim masih umat Islam itu masih sangat ngotot aja. Percaya bahwa ada pembagian tiga fajar itu terutama ya, ada pembagian ini, bagian ini. Ya. Dan percaya bahwa fajar astronomis itulah fajar sodik. Oke, sekarang saya ceritakan tentang sensor modern yang kami gunakan. Ada belasan ini. Jadi kalau ini ada mungkin 2-3 biji ini kita gunakan. Ini kamera DSLR kita gunakan ada 4-5 tipe. Ini juga ada beberapa tipe lah. Ini juga ada mungkin 2 atau 3 tipe. Drone juga ada 2. Jadi kalau dihitung-hitung mungkin belasan sensor. Apa? Belasan sensor. Dan yang ini SQM ini adalah non-imaging sensor. Jadi kalau anu tuh ada hasilnya itu cuma angka saja. Angka kegelapan malam saat ini adalah 21 sekian, 21,2 itu gitulah. Jadi angka. Jadi tidak ada fisiknya. Tidak ada fakta fisiknya. Misalnya melihat fajarnya itu nggak ada, nggak kelihatan itu karena ini cuma angka doang. Maka dari itu sejak 2019-an mungkin saya sudah tidak pakai lagi ini. Ini sukar diverifikasinya. Cara memverifikasinya harus menggunakan kamera supaya kelihatan fajarnya kan ada. Karena ini adalah imaging sensor. Nah, oke itu anu. Nah, cuman yang sensor-sensor yang sebelah kiri ini adalah sensor-sensor di mana kita kalau menggunakannya ya harus datang ke site. Misalnya saya mengambil data di Amerika, ya harus saya bawa kamera ke Amerika. Kalau saya mengambil data Afrika, ya saya harus bawa drone ke Afrika. Itu persoalannya. Jadi sangat mahal sekali. Nah, itulah sebabnya sejak 2021-an saya kira itu. Saya sudah menggunakan ini, webcam. Webcam itu dan juga ada digital mobile surveillance system ini, itu beroperasi dengan internet. Jadi saya bisa lakukan pengambilan data itu di tempat tidur saya. Sambil saya mungkin baca-baca di tempat tidur saya. Ini keuntungannya. Makanya saya langsung bisa punya data yang banyak sekali. Oke. Jadi kalau dihitung-hitung ini jumlah datanya begini. Sky quality limiter ini non imaging ya, saya sudah hentikan 2009. Ini kalau ada sampai 2022 itu karena punya orang lain. Tapi kalau saya sendiri datanya saya anukan stop sangat 2019-an kalau nggak salah. Nah, itu ada 377. Kemudian menggunakan DSLR kamera. Nah, ini still imaging. Still imaging itu maksudnya jebret 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 itu setiap 3 atau 5 detik gitu. Itu ada 50 biji 2018. Kemudian smartphone kamera itu ada beberapa macam juga 2018 ada sedikit cuma 100 biji. Nah, all sky kamera ini still imaging juga. Jadi all sky kamera itu kalau kita memotret itu maka separuh langit itu bisa terekam. Itu karena dia menggunakan lensa mata ikan ya. Nah, ini saya memperoleh dari sekelompok muslim di Inggris. Jadi mereka mengambil pada 2017-2018 punya datanya tapi nggak bisa memprosesnya. Ya karena memang sukar memproses data image itu, data foto itu susah. Diperlukan teknik khusus untuk Jadi kemudian mereka minta tolong bisa nggak prosesan ini? Saya sanggupi. Nah, ini ada 442. Oke, ada 442. Kemudian drone. Drone itu menggunakan 4K kamera ya, jadi sangat resolusinya tinggi. 2020-2021 ini juga tidak terlalu banyak, 70. Ya karena kalau misalnya saya harus ngambil Semarang ya harus pergi ke Semarang. Kan gitu, itu problemnya. Jadi mahal. Nah, webcam dan digital mobile surveillance system, ini video imaging, jadi mengambilnya video. Kalau video itu bedanya dengan still imaging, kalau still imaging itu ngambilnya setiap 5 detik atau 3 detik itu, tergantung tergantung kita maunya. Kalau ini video imaging itu dalam 1 detik itu ada 30 sampai 60 foto. Nah, itulah
video. Bedanya video itu 1 detik ada 30 sampai 60 foto. Kalau tadi ini satu foto setiap 3 detik atau 5 detik, kali ini setiap 1 detik ada 30 sampai 60 foto. Nah ini banyak sekali di MSS. Ini ada, tidak terlalu banyak ini karena ini saya ada kerjasama dengan orang Turki. Nah dari sekian itu ternyata hasilnya begini. Ada yang cuman rendah ini, fajar itu munculnya 5 derajat ini kan kira-kira 5 derajat sekian lah ya. Yang paling rendah ini, yang paling tinggi dalam arti negatif ya, negatif ya, itu 18, sekian. Ini ada nih di sini 18, hampir 19 lah, 18. Nah itu ada satu hanya 19 kalau. Jadi ini ternyata polanya itu acak. Jadi ini satu-satunya untuk menganalisis ini ya harus statistik. Kalau data acak seperti ini. Jadi rupanya memang itu data alam itu. Jadi kalau Anda mempunyai meraup satu cangkir pasir di laut, dari laut gitu ya, dari pinggir laut itu tidak ada yang sama. Coba bawa ke mikroskop, tidak ada yang sama. Ini juga seperti itu. Jadi dalam setiap hari itu berfluktuasi gitu. Jadi itulah sifat alam, ciptaan Allah itu seperti itu. Tidak mungkin ciptaan Allah itu kemudian kalau menurunkan daun mangga dalam satu pohon itu tidak ada satupun yang dua daun yang sama, tidak ada. Seluruh dunia pun tidak ada. Nah, itu kehebatan ciptaan Allah. Jadi ini pun seperti itu. Hari yang sama bisa berfluktuasi. Tentu saja dalam kerangka distribusi statistik. Nah, ini jadi harus dianalisisnya secara statistik. Makanya rata-ratanya dari sekian itu ternyata 12,4 derajat. Standar deviasinya 2,6 derajat. Nah, ini anunya. Jadi summary-nya adalah seperti ini. Twilight-nya antara 2015 sampai 2024. Jumlah datanya sekitar 2.200 dari 2015 sampai 2024. Kemudian coverage-nya cakupannya itu adalah sampling untuk meliput 5 benua. Data yang ya institusi yang punya data seperti ini mungkin kami satu-satunya yang paling yang ada di dunia ini. Tidak ada institusi lain yang punya data seperti kami, ya. Itu. Yang paling bawah adalah New Zealand. Ini anunya lintangnya, ini bujurnya. Yang paling utara itulah ini mendekati kutub utara ya, wilayah Arktik, lintangnya ini bujurnya. Nah ini statistiknya nih, rata-ratanya 12,4 derajat. Dari yang ada 5,8, ada yang 13, ada yang 12, ada itu ini. Standar deviasinya 2,6 derajat. Nah kemudian dari situ dalam statistik itu ada yang dinamakan outlier. Jadi outlier itu adalah kalau dia terlalu tinggi melebihi batas tertentu itu dianggap outlier, harus dibuang. Ya, saya menentukan ini. Kalau rata-rata ini ditambah 2,5 dikalikan standar deviasi itu dapatnya 19, ini saya buang. Ada 1 yang terbuang di sini. Kemudian yang terendah itu kalau nggak salah ada 3-4 biji lah. Kalau kurang dari 5,8 ya udah dibuang. Jadi itu. Oh, ada 51 nih, 5,1 ya. Yang terendah. Jadi ya dibuang karena batas outlier terendahnya ada 5,8. Jadi margin error-nya ini, confidence ini. Jadi itu anunya, statistiknya ya. Jadi tidak ada itu 20 derajat, tidak ada itu 18 derajat. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kemudian ini pola distribusinya ya. Distribusinya normal gitu. Ini minnya 12,4 derajat, standar deviasinya ke sana. Jadi 2,5 kali 2,5 tadi kan anunya outliernya 2,5 kali standar deviasi, jadi 2,5 kali 2,6 jadi 19 ya dibuang gitu. Nah ini kalau kita kemudian saya mendata anunya probabilitasnya, teoritisnya adalah seperti ini. Sebetulnya dengan data 2.200 data yang saya miliki itu seharusnya ada yang 20 derajat ya,
fajar muncul pada 20 derajat, seharusnya probabilitasnya itu ada 0,2%. Ini persen ya. Tapi kenyataannya tidak ada. Ini yang sesungguhnya. Kenyataannya tidak ada. 19 derajat seharusnya 0,6 persen. Tapi kenyataannya 0, ini karena sebetulnya ada satu, tapi 1/220 kan jadi 0 juga gitu ya. 18 derajat secara teoritis harusnya harus ada 1,7%. Kenyataannya hanya 1,2%. Ini, jadi statistik itu seperti ini. Nah, itulah anunya, apanya. Jadi kalau 18 derajat itu probabilitasnya hanya 1,7% aja. Jadi kalau Anda menggunakan sholat subuh ketika 18 derajat di bawah ufuk, dari 100 kali itu mungkin 1,7 kali aja yang benar. Itu namanya statistik itu seperti itu. Persoalannya itu. Ya. Jadi kalau kita menggunakan 18 derajat, dari 100 kali kita sholat, 100 hari, kemungkinan yang benarnya itu cuma 1,7%. Nah ini masalahnya. Apalagi kalau 20 derajat, hanya 0,2%. Ingat, ini 1,7 itu persen loh. 1,7%. Jadi 0,017. Kan gitu. Nah, itu. Jadi itu cara membaca statistik seperti itu. Nah, kemudian sekarang akan saya tunjukkan anunya, samplingnya, ya, data empiris yang anunya saya berikan samplingnya. Ada 6 El Nido di Filipina, ini lintangnya, ini bujurnya. Jemeluk Bali, Indonesia, ini lintang, ini bujurnya. Sing Tere ini di Itali, ini lintang bujur. Mount Katahdin, kemudian Banff National Park di Alberta, Kanada. Nah, ini akan saya tunjukkan. Diambil datanya itu, saya ambil hari yang sama, 17 Agustus 2023. Jadi memang saya ambil sejak kalau subuh di Filipina itu kan saya jam 3 harus bangun. Karena di Filipina sudah subuh kan gitu. Terus sampai di Alberta, Kanada sana mungkin di subuh di sana, di sini jam agak lupa, mungkin ya sekitar jam sore lah gitu. Jadi itu seharian saya mengambil data. Oke, sekarang lihat El Nido Filipina. Nah, jadi ini datanya aslinya kan saya katakan tadi video, tapi kemudian kalau video kan setiap 1 detik ada 30 foto. Kalau saya proses semua ada ratusan ribu foto, jadi tidak smart lah kalau seperti itu. Kemudian disampling lagi, disampling untuk memperoleh apa itu sampel-sampel yang representatif lah gitu ya. Nah ini foto yang pertama ini. Ada 240 foto semuanya. Kalau nggak salah ini dari antara satu itu sekitar 20 detik. Jadi masih 1 ke 2 itu 20 detik, 2 ke 3 20 detik. Di foto pertama itu jamnya adalah 4.35.10. Itu pada saat itu kedudukan matahari 18,9 derajat di bawah. Jadi kira-kira 19 derajat lah ya. 19 derajat. Kemudian ini ada standar deviasi. Ini terlalu teknis kalau saya jelaskan di sini. Ya, tidak usah saya jelaskan ini. Nah, kemudian kita lihat ini. Pada foto ini ada 3,4 juta megapiksel. Itu 3,3 jutanya, 3,3 jutanya itu gelap. Karena 0 itu berarti gelap, kalau 255 itu berarti terang, putih. Ya. Jadi ini gelap. 19 derajat di bawah ufuk itu gelap semuanya. Gelap. Nah, kemudian ini foto yang terakhir 240 diambil pada 554 ini. Pada saat itu matahari sudah terbit 3 derajat 0,3 derajat di bawah di atas ufuk sudah terbit ya. Kalau ini kan negatif. Nah, ini standar deviasinya. Nah, ini penyebaran pikselnya sudah seperti ini. Ya, penyebaran pikselnya sudah seperti ini. Nah, jadi fajar itu kan pasti muncul di antara ini. Nah, itulah yang harus kita ya. Tapi harus diingat bahwa
Semua langit itu menjadi terang kalau fajar-fajar sudah terdeteksi. Bukan cuman ufuknya doang. Tidak. Seluruh langit, bahkan ini pun ikut terang, ikut terkena sinar matahari kan gitu. Apa tuh tanah-tanah seperti ini, perahu-perahu gitu. Jadi jangan terjebak dengan ufuk aja. Oke. Nah, ini detailnya. Ternyata coba lihat ini. Pada 19 derajat di bawah ufuk 4, 3, 5, 10 ini di sini. Ya. Tingkat kegelapannya itu di sini. Tingkat kegelapannya itu dinyatakan dengan ini standar deviasi. Coba ini. Kemudian fajar itu baru muncul karena ini, karena tadinya datar begini kemudian naik ke atas secara eksponensial. Inilah kehadiran fajar. Di mana itu terjadi pada foto 100 ke 20 pukul 5.14.50 pada saat matahari 9,6 derajat. Nah, 9,6 derajat. Ini di Filipina. Filipina itu dekat Indonesia. Jadi tidak ada itu 18 derajat itu. Tidak apalagi 20 derajat gitu. Coba sekarang bandingkan 12 derajat itu kan ini pada pukul 5.310. 5.310 itu kan ini kira-kira nih. Ini kan 54, ini 5.310. Coba tingkat kegelapannya ini dengan ini sama. Jadi bagaimana nautical dawn apa itu fajar nautika dengan fajar astronomis bagaimana membedakannya? Coba. Bagaimana orang pada abad ke-17, 16, 17 bisa membedakan itu? Nggak bisa. Jadi nggak ada pembagian itu, 18 derajat, 12 derajat, 6 derajat. 6 derajat itu kan di sini. Pukul 5.29.50. 5.29, kira-kira di sinilah. Coba bagaimana membandingkan kegelapan di sini dengan tadi di 5 5.3 di sini ya dengan di sini. Saya jamin Anda gak susah anunya secanggih apapun teknik image processing yang Anda gunakan itu susah itu. Nah, kesimpulannya jadi kalau kita sholat di Filipina ya pada hari itu, karena hari lain bisa berbeda. Kalau kita sholat pada 4.39.14 saat fajar astronomis, maka kita ini terlalu awalnya itu 35 menit 36 detik terlalu awal. Itu karena matahari cuman fajar itu hadirnya pada 9,6 derajat di bawah. Matahari 9,6 derajat di bawah. Nah, ini detailnya nih. Detailnya. Nah, ini pada saat 18,9 di bawah ufuk. Kemudian ini saat 17,1. Ini masih gelap juga. Lihat ininya. Ini masih tetap 3,1. 14,7 derajat. Masih yang gelapnya masih 3,3 juta ini pikselnya. 12,4. Nah, baru di sini ini pun masih masih gelap dominasi hitamnya masih masih cuman software algoritma yang canggih sudah bisa mendeteksi bahwa karena setelah ini kemudian dia naik secara eksponensial. Jadi kalau mata telanjang ya tidak bisa membedakan ini fajar sudah muncul, tidak bisa. Hanya algoritma yang canggih aja yang bisa melakukan itu. Nah, sekarang kita tunjukkan terus 9,2, 8,8. Nah, ini lihat ini sudah mulai ini juga sudah mulai turun lihat 3,1-an. Nah, ini sudah kurang dari 3 juta pikselnya, itu berartinya sudah menyebar ke sini. Terus menyebar, menyebar, menyebar. Tuh lihat ini sudah mulai agak putih-putih. Nah, 4,9 derajat di sini. Nah, jadi yang dilihat itu semua pixel. Every pixel matters. Semua pixel itu penting pada itulah sebabnya saya tidak menggunakan lagi
SQM itu cuma dapat satu angka doang untuk seluruh langit itu. Kalau ini kan ada jutaan pixel. Kita analisis setiap pixel. Sekarang kita ke Gemeluk. Gemeluk ini lihat bisa, nah ini juga begitu. Ini pada saya ambilnya sudah agak telat 14,7, tapi ini lihat dari posisi 14,7 derajat di bawah ufuk aja dari 3,8 juta pixel 3,6 juta pixelnya itu gelap. Nih, ya ada yang ini lampu-lampu ini adalah yang jadi mungkin sekitar 2 juta apa 0,2 juta pixel, 200 ribuan kan gitu. Nah, kemudian kalau ini sudah terang begini, ini distribusi pixelnya seperti ini. Nah, kita harus mencari antara 14,7 sampai 5,4 derajat di bawah ufuk itu mana anunya kehadiran fajar. Ternyata fajar itu muncul pada pukul 5.3851 ketika matahari 12,3 derajat di bawah ufuk, ya. Jadi itu di hari yang sama yang tadi Filipina itu El Nido itu 9,6, di sini 12,3. Jadi itulah berfluktuasi. Jadi tidak bisa di apa ya dijadikan semua sama, nggak bisa. Itulah memang kenyataannya gitu. Data empiris yang tersedia kan seperti itu. Jadi kalau di Bali pada saat hari itu 17 Agustus 2023 itu, kalau kita sholat subuh pada 5.15.10 pada saat fajar astronomis, kita 23 menit 41 detik terlalu awal. Ya, itu. Oke, ini anunya eh, ininya eh, ini itu 14,7, 14,3, 13,9, dia 13,5 aja masih ini 3,6 juta pixel masih gelap nih. 13,1. Nah, ini udah 12,7 udah mulai turun tapi Fajar nah di sini baru anu uh, intelligent system baru bisa mendeteksi oh, inilah kehadiran Fajar ketika sudah mulai tersebar gitu. Nah, kemudian nanti akan kita lihat nih, lihat sudah tadi yang 12,3 masih begini, tapi begitu 11,8 nah sudah. Nah, ini seperti ini. Jadi jangan hanya terpaku pada ufuk ya. Seluruh langit, pixel-pixel, jutaan pixel yang mengcover langit itu harus dianalisis juga. Oke. Nah, ini. Nah, setelah Gemeluk, saya ke Singtere. Singtere, oke. Singtere, Itali, itu juga gini, ini juga sama aja lah. Saya tidak usah saya anukan semuanya. Ini mulai sekitar 18 derajat. Ini anunya begini, agak agak tidak terlalu gelap ya di sini anunya. Kemudian kita akan mencari ternyata maaf, ternyata muncul saat 11,1 derajat di bawah ufuk, ya. 11, derajat 1, derajat di bawah ufuk. Oke, itu juga kita bisa lihat anunya perkembangannya ini lihat apa tuh pixel-pixelnya ini sudah mulai terang ini lihat. Di itu. Sekarang kemudian Katadin, Katadin. Nah, Katadin ini ini karena ini 4K webcam ya. Jadi ini ada nih bintang-bintang nih, lihat. Tidak terlalu banyak, tapi cukup lah. Kebetulan mungkin ini ada bintang ini bintang. Nanti akan kelihatan juga. Jadi ini ada 4,6 juta pixel ya. Kameranya itu ada 4,6 juta pixel. Ini 4K kamera. Nah, jadi kita juga ini 18 derajat di bawah ufuk. Eh, kemudian ternyata dia
hadirnya fajar itu pada saat 12,8 derajat di bawah ufuk. Jadi kalau kita sholat subuh di Katahdin itu di Maine ya, negara bagian Maine pada pukul 3.38 ini 39 menit terlalu awal. Karena fajar belum muncul itu. Ya, kita lihat ininya detailnya ini lihat. Nah, ini bintang ini. Yang seperti ini bintang ini. Jadi kalau ada yang ngomong bahwa itu bintang nggak kelihatan, bintang kelihatan. Nanti akan anu lagi. Ini kebetulan memang tidak terlalu banyak, tapi ada cukup lah ini ada bintang-bintang ini. Spike-spike seperti ini pasti bintang ini. Oke, kita lihat 17,6 derajat di bawah ufuk, 16,6, 15,3. Nah ini 15. Amerika kan menggunakan 15, 13,9 pun belum muncul. Nah, baru 12,8 muncul. Ya, 12,8 ini sudah mulai tersebar. Oke. Kemudian kata Din, saya yang terakhir adalah Banff, Alberta, Kanada. Nah, Banff, Alberta, ini lihat nih, jutaan ini bintangnya, millions of stars, jutaan. Nah, masa kalau webcam tidak kelihatan, kelihatan kalau 4K webcam ya. Jadi ini anu juga, ini diambil pada saat 18,3 derajat di bawah ufuk sampai berhenti saat 5,3 di bawah ufuk. Oke. Ini anunya perbedaan 5,1 megapiksel ya, 5,1 juta piksel. Ternyata muncul pada saat matahari 15,1 derajat di bawah ufuk. Jadi tadi Filipina 9,6, Bali 12,3. Ini lintang tinggi malah 15,1. Jadi tidak ada itu apa tuh di hari yang sama loh ya, di hari yang sama. Jadi tidak ada rumusan bahwa di ekuator lebih diturunkan jadi 20 derajat. Enggak ada. Di sini hari yang sama ini Filipina 9,6, Bali 12,2 kan. Ini paling tinggi 15,1. Tapi tetap kalau dibandingkan dengan 18 derajat, kita masih 28 menit 16 detik terlalu awal. Kita lihat anunya. Ini lihat ini. Ini jutaan bintang ini. Itu lihat ada spike-spike seperti ini adalah bintang. Jutaan bintang. Ya. Jadi itu. Oke. Jadi itu. Nah, sekarang saya sudah melakukan apa tuh kampanye lah ke banyak tempat gitu. Pada Juni 2019 saya melakukan pengambilan data di Tacoma di Washington State, Amerika. Kemudian saya melakukan presentasi juga di depan Tacoma Islamic Center di Washington. Ini ketika saya mengambil data di Tacoma ini. Kemudian ini setelah saya presentasi di Tacoma Islamic Center. Kemudian pada Desember 2019 saya mengambil juga data di Fayum, Kairo, Mesir. Fayum itu adalah daerah di mana ketika Nabi Yusuf itu melakukan penanaman gandum besar-besaran untuk untuk stok akan terjadi paceklik yang panjang itu. Nah, itulah Fayum daerahnya. Ini ketika kami sudah setelah kami mengambil data ini orang dari seorang apa ya ulama dari Dagestan kalau nggak ada Dagestan. Ini ketika presentasi saya di depan National Research Institute of Astronomy and Geophysics Mesir. Ini ada profesor astronomi dari Al Azhar University dan ini
profesor astronomi dari Cairo University, ya. Jadi enggak anu juga kami. Nah, ini buku-buku yang sudah saya tulis. Ada 4 buah buku. 4 buah buku ini total halamannya sekitar lebih dari 1.700 halaman, ya. Premature Dawn, The Global Twilight Pattern, kemudian Premature Dawn in the USA, Premature Dawn in Europe, dan Premature Dawn in Australia, Asia dan Australia. Jadi ini saja sudah 1.700 lebih halaman. Semua ada di Amazon.com. Semua di Amazon.com. Dan ini baru menggunakan kira-kira 1.000-an data ini. 1.000-an data. Sekarang sudah punya 2.200. Jadi insya Allah kalau ada nanti yang bisa diajak kerjasama, saya akan tulis buku lagi lah. Karena sekarang sudah 2.200 data, ini baru 1.000 data aja 4 buku ini. Ini adalah tentang pseudo syariah ekonomi, bahwa pentingnya kalender Islam global ini. Jadi oke, konklusi kesimpulannya. Pembagian fajar astronomis, nautika, dan sipil tidak ada secara fisik. Tidak ada. Oke. Kemudian miskonsepsi bahwa fajar lahir di ekuator itu lebih awal, makanya harus diturunkan 2 derajat, itu enggak ada. Tidak ada fakta saintifiknya. Ya, dan saya punya data itu banyak, 2.200, jadi enggak, bukan asal ngomong gitu. Kemudian fajar sodik yang muncul saat matahari 20 derajat di bawah ufuk itu tidak ada. Tidak ada. Dari statistik tadi yang saya punya kan, secara teoritis harusnya ada 0,2%. 0,2% seharusnya, tapi ternyata tidak ada. Fajar astronomis bukan fajar sodik. Dan fajar astronomis itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Ya. Jadi itu sebetulnya kalau untuk keperluan manajemen, ya misalnya apa itu aturan-aturan perkotaan, kapan lampu harus dimatikan, ya oke lah. Tapi kalau untuk ibadah ya nggak ada, nggak ada buktinya itu. Jadi kita sudah terracuni oleh miskonsepsi ini, dan tapi kita menikmati itu karena kita ngotot aja gitu. Jadi fajar global itu muncul pada sekitar 12,5 derajat di bawah matahari, 12,5 derajat. Selanjutnya Muhammadiyah dan Islamic Science Research Institute mencari kesempatan untuk berkolaborasi dengan pusat-pusat riset di dunia. Ya, ini saya presentasikan di Iran kira-kira sebulan yang lalu. Kemudian untuk melanjutkan pengumpulan data dengan sampling-samplingnya, ya, dan menulis reportnya. Ya, kita sedang mencari ini. Kolaborasi dengan bentuk apapun kita sangat hargai lah. Jika ada yang tertarik untuk melakukan kolaborasi dengan kami, kita akan itu sangat senang. Dan kalau perlukan di training bagaimana cara mengambil data, kok data Norwegia bisa diambil dari sini, bagaimana cara memprosesnya, itu memerlukan keahlian dan ilmu tersendiri. Itu kalau memang tertarik, semua menggunakan state of the art science dan teknologi. Semua sensor bisa digunakan. Muhammadiyah dan Islamic Science. Oke, ini sudah ya. Sudah ini. Nah, kemudian ada tanggapan atas kritik. Jadi di WA grupnya tim Hisab Ru'yat itu ada beberapa kritikan lah. Saya sengaja tidak tanggapi di situ karena apa ya? Kalau cuman di melalui WA dengan teks seperti itu, nanti cuman ayah-ayahan. Ini saya tanggapan atas kritik-kritik yang ada, ya. Nah, kok ada yang mengatakan, kok mengatasnamakan Muhammadiyah? Loh, kehadiran saya dalam konferensi internasional ini adalah tugas resmi dari Muhammadiyah. Tugas resmi. Jadi atas nama Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak keberatan kok atas laporan yang saya buat. Nah, cuman memang
Dia kemudian kan Muhammadiyah pakainya 18 derajat. Ya itu ada sejarahnya juga, ada sedikit anulah. Apa ya? Menurut saya 18 derajat itu adalah keputusan politis. Karena pada saat Muktamar Tarji itu pada tahun 2020 itu ada 3 universitas. Universitas Ahmad Dahlan punya data sekitar 85, itu rata-ratanya adalah 10, sekian derajat. Saya lupa ya, mungkin 10,7 atau 10,7 derajat. Kemudian datanya cuma sekitar Yogyakarta ya. Kemudian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara datanya sekitar 650, itu rata-ratanya 12,2 derajat. 12,2 derajat. Kemudian saat itu saya masih di UHAMKA, datanya 900-an, hampir 1000 ya, 950-an sekitar itu. Dan itu 5 benua, 4 benua, kecuali New Zealand dan Australia. Udah 4 benua. Itu dapatnya 13 derajat. Nah, jadi kalau ini diambil rata-rata, ya kira-kira 12,5 derajat juga itu. Karena 10, sekian derajat, UMSU 12,2, kami dapat 13. Kalau di rata-rata mungkin 12,5 derajat juga. Cuman kemudian eh, Majelis Tarjih pada Munas itu takut pada goncangan lah kira-kira begitu ya. Masa dari 20 derajat kemudian jadi 12,5. Ya. Nah, jadi itu kemudian keputusan politis itu. Saya sebagai peneliti, saya bukan politisi saya. Jadi apapun yang saya peroleh secara faktual ya saya berikan kan gitu. Dengan konsekuensi apapun, ya. Kalau saya harus dipecat ya pecat lah. Saya nggak keberatan nggak. Tapi saya harus berkata tentang kebenaran. Itu. Itulah peneliti. Saya tidak bisa didikte oleh siapapun. Itu. Ya. Jadi kemudian ada yang mengatakan video fotonya tak memenuhi syarat teknis karena bintang-bintang tidak kelihatan. Tadi ada bintang itu di Katadin kan ada, tidak banyak memang, tapi di apa National Park itu jutaan bintang kelihatan itu. Ratusan ribu lah minimal itu. Jadi bintang di Katadin dan di Banff itu kelihatan. Jutaan malah di Banff. Sang pengkritik ini malah percaya, herannya, sang pengkritik ini malah percaya pada SQM. SQM itu bahkan matahari pun nggak bakal lihat karena itu non imaging sensor, ya. Bulan nggak bakal kelihatan karena non imaging sensor. Itulah sebabnya kalau saya sudah tidak gunakan lagi. Jadi cobalah jangan terlalu stick dengan pengen mengkritik orang tapi lupa. Kemudian ini ada kamera tidak mengarah ke timur. Oh, sensor dan algoritma yang canggih ya dapat memproses data seperti ini meskipun tidak ke anu. Jadi sensor itu tidak perlu menghadap ke timur, tidak perlu. Nah, saya buktikan ini. Jadi ini apa tuh? Kalau ini bumi gitu, sebetulnya kan yang meskipun matahari masih di bawah ufuk, yang memproyek menyebarkan sinar fajar itu kan karena troposfer ini, lapisan yang terendah, lapisan atmosfer yang terendah ini, troposfer. Kira-kira tebalnya 20 kilometer lah di sini ya. Ini menurut alami.com ya, alami.com. Jadi itu, ini atmosfer. Nah sekarang, jadi sebetulnya ini layer ini troposfer. Sekarang kita lihat ini. Kalau ini troposfer, bumi itu kan eh, jari-jarinya itu 6.000 kilometer ya, 6.000 kilometer ini. Radius Earth itu 6.000 kilometer. Kemudian troposphere thickness, saya tebalkan, pertebal. Tadi kan 20 kilometer, saya pertebal, saya anggap 100 kilometer dah. Gitu. Supaya angkanya membesar, nanti akan saya tunjukkan apa yang dimaksud. Kemudian deepnya juga saya perbesar juga. Saya anggap 30 derajat di bawah ufuk, matahari 30 derajat di bawah ufuk, itu fajar sudah terdeteksi. Ya, fajar sudah terdeteksi. Jadi kemudian ini distance, angular distance.
Jadi angular distance-nya itu adalah 60 derajat karena ini 30 derajat, ini 30 derajat. Ini hanya untuk anu aja, untuk menunjukkan apa itu hitungan aja ya. Kemudian kecepatan matahari itu, kecepatan sinar matahari, maaf. Kecepatan sinar itu, matahari itu adalah 300.000 km per detik. Nah, sekarang saya pengen hitung bahwa berapa sih jarak dari sini ke sini. Kalau jarak angularnya, jarak sudutnya kan ini, 60 derajat. Jarak lateralnya berapa? Itu 6.100 jari-jari bumi ditambah ini 100 ya, jadi 6.100 sampai di sana. Dikalikan radian detik. 206.265. Ini radian detik lah ini. Dibagi dengan 60 derajat ini, 60 derajat ini di dalam detik ini. Jadi dapatnya adalah jarak dari sini ke sini itu 5.825 km. Ya. Untuk menembus ini, sinar matahari itu hanya memerlukan 0,02 detik saja. Jadi kalau begitu data matahari sudah terdeteksi di sini, ini sudah terang ini. Karena memerlukan hanya waktu 0,02 detik untuk sampai menerangi langit di sini. Kalau diperpanjang lagi sampai di sana, 0,4 detik mungkin sudah sampai ke sana kan gitu. Jadi kalau kita melihat fajar itu bukan cuma ufuk doang. Semua langit yang ada di atas itu begitu fajar terdeteksi itu langit itu menjadi terang. Kita mungkin tidak bisa melihatnya, tapi sistem yang intelijen, ya, software yang intelijen itu bisa itu yang saya berikan contohnya. Semua bisa di artinya sudah makin terang dan itu sudah bisa di ini. Jadi intinya ya anulah apa tuh kritik-kritik seperti itu lebih baik menurut saya teman-teman di tim Hisab Rukyat itu coba eh, melakukan self criticism ya. Self criticism itu pada ke Labuan Bajo itu mengirimkan puluhan orang, puluhan pakar, hanya dapat satu data. Datanya cacat, dimanipulasi lagi sehingga dapatlah 19,5 derajat. Coba pikirkan itu. Coba tim ini kan menggunakan dana rakyat itu, dana pajak, termasuk pajak dari saya juga lah itu kan digunakan itu. Jadi jangan mengkritik tapi coba pikirkan itu. Berapa biaya coba itu coba ke Labuan Bajo itu. Hanya dapat satu data, datanya cacat, kemudian dimanipulasi lagi. Aduh, menurut saya anulah apa tuh? Silahkan pikirkan. Belum lagi yang lain-lain kan. Apa itu? Menurut saya kayak semacam sidang isbat sebagai macam itu coba tolong dievaluasi lah itu kalau ada uh, wartawan investigatif yang mungkin harus mengkorek-korek karena itu kan dana umat itu, dana pajak, dana dari rakyat semuanya. Jadi akuntabilitas publiknya harus dipertanyakan itu. Jadi silakan itu pikirkan, jangan cuman saya mau membuat video tuh 4 biji kalau nggak salah itu menanyakan coba data cacat di Labuan Bajo itu gimana menjawabnya. Coba pikirkan itu. Semoga semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.